Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat selalu untuk kita semua. Jadi teman-teman mahasiswa, hari ini kita masuk ke pertemuan yang kedua. Jadi hari ini kita akan membahas terkait dengan mata kuliah pengembangan bahan ajar geografi. Jadi pada pertemuan yang kedua ini kita akan membahas terkait dengan esensi pengetahuan dasar geografi. Kita ketahui bahwa pengetahuan geografi merupakan pengetahuan yang memang sangat penting bagi kita karena ini bersentuhan langsung dengan kehidupan dan aktivitas kita sehari-hari. Dan banyak hal yang kita bisa lihat dalam kehidupan kita, semuanya bersinggungan dengan kajian-kajian yang dibahas dalam pembelajaran geografi. Nah, baik, jadi sebelum kita masuk, jadi tentunya kita harus melihat dulu apa yang memang menjadi salah satu tujuan, kemudian yang menjadi sasaran utama dalam pendidikan di era milenial yang terutama yang dicanangkan oleh Mas Menteri, bahwa ketika kita bicara tentang pendidikan di perguruan tinggi, tentunya ada sesuatu yang ingin dicapai oleh kementerian. Nah, hal yang paling penting dan paling urgensi untuk dicapai adalah terkait dengan prioritas utama di perguruan tinggi, yaitu bagaimana penciptaan SDM unggul memimpin masa depan. Nah, tentunya ini menjadi sebuah pekerjaan rumah bagi semua jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan dasar, menengah, sampailah ke perguruan tinggi. Bagaimana output luaran daripada sebuah satuan pendidikan itu betul-betul mampu melahirkan generasi-generasi yang mempunyai karakter dan mempunyai kemampuan dan kapasitas dan kapabilitas dalam um, memimpin, kemudian menciptakan sebuah peluang-peluang agar apa yang diinginkan dalam tujuan bernegara kita, yaitu adil dan makmur, itu bisa tercapai dengan baik. Nah, tentunya ini adalah prosesnya harus diutamakan adalah bagaimana proses pembinaan pada pembelajaran, pencetakan karakter mahasiswa pada perguruan tinggi. Nah, salah satunya memang dalam proses pembelajaran, khususnya dalam pembelajaran geografi, penerapan dan pembinaan karakter itu menjadi sesuatu yang sangat mutlak. Karena ini menjadi salah satu identitas kita sebagai warga negara yang baik, bahwa kita harus mampu menunjukkan bahwa kita punya nilai-nilai moral dan karakter yang baik agar kita punya kita punya esensi dan kebermanfaatan bagi lingkungan sekitar kita. Nah, hal ini tentunya ditunjang oleh beberapa kebijakan dari Mas Menteri, khususnya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek Dikti, bahwa ada yang namanya kita kenal mungkin kampus merdeka, merdeka belajar, artinya yang harapannya adalah pembelajaran yang relevan dengan dunia industri. Nah, kemudian ada lagi kebijakan 3 semester di luar program studi. Ini tentunya adalah hal-hal yang memang dibangun dan dibuat secara sistematis agar proses pembelajaran di perguruan tinggi itu betul-betul membumi dengan apa yang dibutuhkan oleh stakeholder atau mitra yang ada di sesuai dengan kebutuhan daripada mitra atau stakeholder yang ada di masyarakat. Nah, tentunya ada beberapa kegiatan yang memang sudah kita ketahui bersama, bahwa ada kegiatan magang, pertukaran pelajar, proyek di desa, wirausaha, dan lain sebagainya. Nah, ini tentunya membutuhkan komitmen kita bersama, terutama teman-teman mahasiswa, untuk aktif dan berpartisipasi dalam program ini, agar penciptaan dan pencapaian daripada tujuan pendidikan nasional kita yang dicanangkan oleh Mas Menteri ini betul-betul bisa tepat sasaran, agar penciptaan SDM unggul pemimpin masa depan ini bisa dicapai sesuai dengan apa yang diinginkan dicita-citakan dalam roadmap pendidikan nasional. Nah, jadi itu adalah sebuah hal yang memang yang sedang booming hari ini, yang mudah-mudahan ini juga punya relevansi terhadap apa yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, tentunya ketika kita bicara tentang mata kuliah pengembangan bahan ajar, ya tentunya kita harus bicara dulu secara esensi, secara dasar, apa sih yang kita ketahui, apa yang harus kita pahami, apa yang harus kita maknai secara mendasar terkait dengan pengetahuan dasar geografi.
Nah, tentunya ini adalah bukan pertama kali kita mendengar istilah-istilah dalam geografi yang mudah-mudahan hari ini kita merefleks kembali, melakukan flashback kembali terkait dalam ingatan kita. Jadi apa ya itu geografi? Penting nggak sih geografi itu untuk kita gitu? Nah ini perlu untuk kita uh, kupas sedikit agar apa yang akan kita bahas dan kita kaji, terutama dalam pembuatan bahan ajar nantinya, kita betul-betul memperhatikan esensi dasar daripada mata pelajaran geografi itu sendiri. Nah, jadi kita masuk kepada istilah geografi. Jadi istilah geografi ini sebetulnya banyak hal, mulai dari abad ke-1, kedua, dan sampai abad ke-18 itu ya. Jadi banyak sekali tokoh-tokoh geograf dunia yang mendefinisikan atau bahkan membuat sebuah teori yang kelak yang hari ini menjadi sebuah fundament dasar dalam pengembangan uh, pembelajaran geografi itu sendiri. Jadi pertama kali geografi itu diperkenalkan oleh Eratosthenes yaitu di abad ke-1 ya. Jadi Eratosthenes adalah seorang filsuf ya. Jadi yang sangat terkenal di masa itu bahwa menurut Eratosthenes bahwa geografi itu berasal dari kata geografika yang berarti penulisan atau penggambaran mengenai bumi. Jadi kalau kita melihat daripada apa yang disampaikan oleh Eratosthenes, ya sebetulnya lebih punya kecenderungan bahwa ini identik dengan apa yang nanti kita sebut dengan peletakan dasar pengetahuan tentang peta. Nah, kenapa? Uh, Secara tidak langsung bahwa pendapat tersebut dari apa namanya Eratosthenes ini bahwa dianggap sebagai peletakan dasar pengetahuan geografi karena memang substansi geografi, deskripsi geografi, informasi geografi itu akan lebih mudah dipahami kalau misalkan itu digambarkan mengenai dalam bentuk bumi. Nah, ini menjadi sangat penting. Artinya menjadi sebuah fundamental yang sangat esensi ketika kita bicara tentang pengetahuan dasar geografi. Kemudian satu abad berikutnya, yaitu di abad kedua, muncullah tokoh yang namanya Claudius Ptolemaeus, yang di mana mengatakan bahwa geografi adalah suatu penyajian melalui peta dari sebagian dari seluruh permukaan bumi. Artinya ini mempertegas dari apa yang disampaikan oleh Eratosthenes tadi. Jadi lebih mementingkan peta, penggambaran secara visual, baik itu 2 dimensi maupun 3 dimensi. Mungkin kalau di masalah sebelum era-era digital ini mungkin kita mengenal peta itu hanya 2 dimensi. Tapi sekarang kita lebih familiar dengan peta yang 3 dimensi, bahkan mungkin yang sangat ideal untuk sebuah pembelajaran ya memang kita yang yang update ya tentunya ya. Artinya memang betul-betul bisa menampilkan kondisi nyata seolah-olah itu memang seperti realnya bumi dan lain sebagainya. Nah ini, nah kemudian Ptolemaeus ini mementingkan peta untuk memberikan informasi tentang permukaan bumi secara umum. Nah maka bisa dikatakan bahwa Claudius ini apa namanya kita bisa mengatakannya sebagai bapak atlas gitu ya karena diberi nama atlas sebuah bukunya itu dibukukan itu disebut dengan Atlas Ptolemaeus. Jadi ini adalah peletakan dasar yang kedua. Kemudian menjelang akhir abad ke-18 perkembangan geografi semakin pesat ya. Jadi pada ini sih berkembang juga aliran fisik determinisi, kemudian ada seorang geograf dari Amerika Serikat yaitu Huntington yaitu di Prancis dengan kalau di Prancis itu ada tokoh geograf ada Paul Vidal de Blaise kemudian apa namanya terkenal dengan Grande de Fay ini ya jadi perbedaan kedua paham tersebut kalau fisik determinasi memandang manusia sebagai figur yang pasif jadi kalau determinasi ini memandang figur sebagai manusia yang pasif sehingga hidupnya sangat dipengaruhi oleh alam jadi pemahaman dari tokoh geograf Amerika ini dia beranggapan bahwa manusia itu adalah sesuatu yang pasif, ini sangat tergantung dengan kondisi alam. Nah, tapi begitu dengan sebaliknya. Jadi, sedangkan posibilisme itu memandang manusia sebagai makhluk yang aktif, yang dapat memudayakan alam untuk menunjang hidupnya. Jadi, menurut apa namanya Paul de Vidal ini bahwa manusia itu aktif sebagai makhluk yang aktif, artinya alam lingkungan itu ya tergantung daripada bagaimana tata kelola
yang dilakukan oleh manusia kepada lingkungannya. Jadi kembali atau terpulang kepada individu atau kepada manusianya, kepada SDM-nya untuk mengelola alam, sehingga apakah itu nanti berdampak yang baik juga secara kehidupan atau berdampak yang kurang baik, karena mungkin tata kelola yang tidak baik maka dampaknya juga kurang baik bagi manusia itu sendiri. Nah, jadi dari sekian banyak pendapat itu mungkin ada beberapa pendapat yang sekarang menjadi rujukan utama gitu ya. Jadi definisi geografi itu kalau diberikan oleh beberapa ahli selain daripada filsuf yang tadi disebutkan di atas, ya yang pertama adalah menurut Preston E. James yang berpendapat bahwa geografi dapat disebut sebagai induk dari segala ilmu pengetahuan. Karena banyak ilmu pengetahuan itu selalu dimulai dari keadaan muka bumi, yaitu untuk beralih kepada studinya masing-masing. Jadi mulainya kajiannya dari muka bumi. Kemudian Ullmann ini berpendapat berbeda gitu. Geografi adalah interaksi antar ruang. Jadi kalau tadi pengetahuan itu dimulai dari keadaan muka buminya, sementara Ullmann ini berpendapat bahwa geografi adalah interaksi antar ruang. Jadi ada koneksi, ada interrelasi antar ruang yang ada di muka bumi ini. Nah, kemudian ada Maurice Delano ini mengatakan bahwa objek studi geografi itu adalah kelompok manusia dan organisasinya di muka bumi. Artinya ada hubungan timbal balik antara manusia dan kondisi geografis bumi. Nah, ini dikemukakannya di dalam buku yang berjudul La Geographie Humane. Jadi manusia ini sebagai koloni, ya ini bisa membangun atau mengembangkan sebuah komunitas yang memang tergantung pada geografisnya. Artinya kita bicara tentang sosial ekonominya, budayanya, kultur itu tergantung daripada kondisi muka bumi atau topografi atau letak geografis daripada tempat tinggalnya. Kemudian Paul Clavel berpendapat bahwa geografi itu selalu ingin menjelaskan gejala-gejala di segi hubungan keruangan. Nah, ini ada interrelasi antar keruangan, kemudian ada gejala-gejala yang memang untuk dijelaskan. Nah, ini yang paling terakhir ini adalah yang sering kali kita dengar dalam mata pelajaran geografi. Inilah pengertian paling dalam seminar dan lokakarya Ikatan Geograf Indonesia di IGIP Semarang tahun 1988. Bahwa geografi itu adalah suatu ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan menggunakan sudut pandang ke lingkungan atau kewilayahannya dalam konteks keruangan. Nah, intinya ketika kita bicara tentang geografi adalah sebuah ilmu. Artinya ruang itu ada persamaan. Tentunya juga ada perbedaan fenomena geosfer. Artinya dengan menggunakan sudut pandang ke lingkungan atau kewilayahan atau dan konteks ruangan. Artinya dikaji daripada sudut pandang lingkungan, wilayah, kemudian dalam bingkai sebuah keruangan. Artinya sebuah kajian yang sangat komprehensif sehingga kita melihat perkembangan geografi hari ini begitu luar biasa dan menjadi sesuatu yang sangat penting dan sangat perlu untuk dimiliki oleh setiap kita. Apalagi kita sebagai calon pendidik geografi harus lebih memahami geografi secara komprehensif. Jadi tidak hanya melihat daripada sisi formilnya saja, tapi juga harus melihat dari sisi materialnya. Jadi ini yang perlu untuk penekanan kita sebagai calon guru geografi. Nah, di antara pandangan para ahli tersebut, tanpa ada kesamaan titik pandang ya, tentang geografi itu sendiri. Ya, artinya bahwa dari sekian banyak teori yang dikemukakan tadi, bahwa ada kesamaan dari para filsuf, para ahli geograf gitu ya. Yang pertama adalah bumi sebagai tempat tinggal. Kita sepakat ya, sampai hari ini ya memang bumi menjadi salah satu tempat tinggal yang ideal. Walaupun mungkin banyak usaha dan ikhtiar yang sudah dilakukan oleh manusia melalui kemajuan teknologi, kemajuan pemikiran untuk menemukan tempat yang baru. Tapi hari ini kita masih meyakini bahwa bumi lah satu-satunya tempat tinggal yang paling ideal untuk manusia melakukan setiap interaksi, kemudian komunikasi, kemudian melakukan hubungan-hubungan dengan manusia yang lain dalam pemenuhan untuk mencapai kesejahteraan atau katakanlah kemaslahatan umat manusia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah hubungan manusia dengan lingkungannya. Ada interaksi antara manusia dan lingkungan. Karena ketika
manusia mampu menjaga keseimbangan antar ekosistem, tentunya juga akan berdampak baik juga kepada kehidupan. Karena kalau misalkan manusia tidak bisa menjaga lingkungan dan tidak menjaga keseimbangan ekosistem, maka yang akan terjadi adalah manusia akan menuai bencana. Karena bencana ini bisa ditimbulkan oleh karena faktor-faktor salah tata kelola dalam mengelola lingkungan. Nah, seperti banjir, kemudian eh, apa namanya ya banjir lah terutama ya, artinya yang memang sangat dipengaruhi oleh pola perilaku manusia dalam mengelola lingkungan sekitar. Kemudian yang ketiga adalah ada dimensi ruang dan dimensi historis. Jadi ada ruang dan waktu dan ada dimensi masa lalu atau sejarah. Artinya setiap kondisi hari ini itu memang harus ada masa lalu yang memang perlu untuk dikaji agar betul-betul ini menjadi sebuah pemahaman bahwa hari ini kita bisa seperti ini ya karena ada masa lalu yang memang ada sebuah proses yang sudah kita lewati. Jadi ada koneksi antar ruang, ada interrelasi antar ruang, masa lalu, masa kini, dan masa depan. Apa yang dilakukan oleh kita sekarang itu akan kita melihat future masa depan agar kita bisa menjadi manusia yang betul-betul sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masa depan kita. Dan kita bisa menciptakan sebuah masa depan sesuai dengan konsep yang sudah kita sepakati bersama. Nah, tentunya ada konsep keseimbangan. Kemudian yang keempat adalah pendekatan yang digunakan adalah pendekatan spasial, artinya pendekatan ke ruangan, ada tempat dan lain sebagainya, ada pendekatan lingkungan, ada pendekatan wilayah. Nah, ketiga pendekatan ini menjadi salah satu esensi ketika kita memberikan pembelajaran geografi. Materi apapun, baik itu materi tentang hidrosfer, litosfer, geosfer, dan sebagainya. Nah, hal-hal seperti itu akan selalu menggunakan pendekatan-pendekatan keruangan. Bagaimana melihat keruangan dari sisi hidrosfer? Bagaimana aspek lingkungannya? Kemudian bagaimana wilayahnya? Nah, ini menjadi sesuatu yang menjadi sangat urgensi ketika kita menjadi guru geografi. Nah, jadi itu beberapa hal ya. Nah, secara definisi bahwa kalau tadi istilah artinya secara kata itu kalau geografi itu berasal dari kata geografian. Geo artinya bumi. Geografian artinya mendeskripsikan, artinya mendeskripsikan bumi. Jadi secara etimologi, secara bahasa, bahwa geografi itu diartikan sebagai gambaran muka bumi. Nah, kalau gambaran muka bumi berarti kita harus mampu mendeskripsikan tentang topografis, kemudian secara di permukaan, kemudian bagaimana kondisi lapisan di bagian perut bumi atau di bagian litosfer itu sendiri. Nah, dalam perkembangannya, objek ilmu geografi ini dibagi menjadi dua. Jadi ada objek material dan ada objek formil. Nah, tentunya ketika kita bicara objek material adalah merupakan sebuah fenomena geosfer, artinya geo, bumi, dan kemudian sfer itu adalah lapisan, artinya lapisan bumi. Nah, ini dibagi dalam beberapa bagian ya. Artinya kalau kita melihat bumi ini kan dari kalau misalkan kita melihat dari kalau kita lihat globe, kemudian kita lihat apa namanya gambaran ya semacam simulasi, atau mungkin kalau kita pernah membuka Google Earth gitu ya. Jadi kita melihat bumi itu dari ruang-ruangnya itu ya sangat sangat sempurna. Nah, itulah mungkin menjadi salah satu kebesaran ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, menciptakan sebuah tempat tinggal bagi manusia yang sangat ideal, yang sangat indah kalau misalkan kita ada di luar angkasa. Artinya Google Earth itu bisa menggambarkan kondisi bumi kita, walaupun mungkin tidak sedetil seperti apa yang harapan kita, tapi paling tidak kita sudah punya bayangan. Oh, bumi kita itu seperti ini loh. Kalau lihat dari luar angkasa itu lautnya seperti ini, kemudian lapisan langitnya seperti ini dan seterusnya. Nah, jadi itu yang sangat penting. Nah, kembali lagi kepada objek kajian materialnya, bahwa geografi ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah atmosfer.
ini merupakan lapisan-lapisan udara yang menyelimuti permukaan bumi kita. Artinya ini mulai dari apa namanya, kita melihat langit ya, langit lapisan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Karena proses di situ ada proses hujan, kemudian ada awan dan sebagainya. Ini merupakan salah satu fenomena yang memang setiap hari kita apa namanya kita alami gitu ya. Kita melihat hujan, guntur dan sebagainya. Itu tentunya di lapisan yang paling atas kita, yaitu lapisan udara. Karena kita mengenal hujan dan sebagainya, bagaimana proses hujan itu terjadi, siklus hidrologi yang terjadi itu, salah satunya juga adalah ada di lapisan atmosfer ini. Kemudian yang kedua adalah hidrosfer, artinya merupakan lapisan-lapisan air yang berada di daratan maupun di lautan. Karena hampir 2/3 dari muka bumi ini adalah air. Ya, 2/3. Jadi ada air yang ada di daratan, ada air yang ada di lautan. Nah, jadi kalau di daratan itu disebut sungai, kalau misalkan di laut ya lautan ya kita sebut dengan laut, bisa dengan samudra dan sebagainya. Nah, ini juga menjadi sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Karena di situ ada kajian oceanografi, kemudian kalau kita kaitkan dengan kait yang lain, mungkin kita ada bicara tentang biogeografi, ya. Nah, biogeografi itu bicara tentang kehidupan dan sebagainya. Nah, ya. Kemudian yang ketiga adalah lapisan litosfer, merupakan lapisan kulit bumi yang terluar dalam lapisan-lapisan vertikal bumi. Artinya kita melihat isi perut bumi itu sampai kepada core-nya. Ada apa saja sebetulnya? Dan bagaimana proses terjadinya gempa bumi, kemudian gunung meletus, terbentuknya gunung api. Nah, ini semuanya dikaji di dalam kajian litosfer. Nah, ini menjadi salah satu yang penting juga agar ketika kita menghadapi bencana, misalkan bencana gempa bumi, kemudian gunung meletus, erupsi atau sebagainya. Jadi kita sudah punya pengalaman dasar, pengetahuan dasar bagaimana kita melakukan mitigasi bencana. Nah, jadi ketika geografi ini berkembang, artinya memang sangat esensi dan sangat penting agar kita dapat meminimalisir efek daripada bencana itu sendiri. Kemudian bagaimana kita melakukan sesuatu mitigasi bencananya agar tidak berdampak terlalu luas. Nah, ini yang perlu untuk kita pahami. Kemudian yang keempat adalah biosfer, makhluk hidup. Artinya merupakan lapisan yang berhubungan dengan keberadaan hewan dan tumbuhan. Jadi biosfer ini kita bicara tentang flora dan fauna. Nah, tentunya dalam setiap ruang, dalam kondisi wilayah tertentu, itu punya hewan atau tumbuhan endemik, artinya memang menjadi penciri yang mungkin tidak ada di wilayah yang lain. Misalkan flora di wilayah timur dengan wilayah barat, atau wilayah tengah, atau wilayah kita kenal dengan daerah transisi. Nah, tentunya berbeda. Nah, harimau Sumatera mungkin tidak hanya ada menjadi endemik di harimau Sumatera, tapi mungkin di wilayah timur mungkin tidak ada. Nah, ini seperti tapir misalkan. Tapir itu ada di wilayah timur, tapi mungkin di barat mungkin tidak. Nah, ini salah satu yang menjadi yang kajian yang memang menjadi sangat penting agar betul-betul dalam memahami keruangan, terutama dalam hewan dan tumbuhan ini, termasuk juga pola persebarannya, itu betul-betul memang kita juga memperhatikan aspek geografisnya, karena ini sangat menentukan. Nah, karena tidak semua tempat itu bisa menjadi tempat yang hunian atau habitat yang cocok atau sesuai untuk flora maupun fauna. Jadi ini menjadi penting. Kemudian yang kelima adalah antroposfer, yang terakhir ini ya. Artinya dalam objek material ini menjadi sangat penting karena manusia ini merupakan lapisan yang membahas tentang fenomena, gejala manusia, pola perilaku gitu ya. Sehingga ada namanya geografi ekonomi, itu akan selalu berkaitan dengan manusia. Kemudian ada geografi pertanian, bagaimana manusia bisa membudayakan tumbuhan, kemudian itu menjadi nilai ekonomis. Ini sangat beririsan dan sangat berkorelasi dengan semua aspek kehidupan. Jadi manusia ini, kalau kembali kepada filsuf yang tadi disampaikan, bahwa manusia ini sangat aktif. Dan ini memang ditentukan oleh manusia. Jadi tergantung kepada SDM-nya, apakah kita mampu atau tidak dalam mengolah SDA yang ada yang di setiap wilayah kita, dan kemudian kita mampu nggak menjaga keseimbangan antara alam dengan ketika kita mencukupi kehidupan kita. Karena ketika kita mengambil sesuatu dari alam yang sangat berlebihan, maka kita akan menerima dampak negatifnya. Ya.
Contoh misalkan kalau kita mengambil hasil hutan misalkan secara berlebihan, hutan akan menjadi gundul, maka serapan air itu akan menjadi berkurang. Maka ketika musim panas terjadi atau kemarau terjadi melanda, maka eh, cadangan air kita di bawah tanah akan berkurang. Dan ini akan berdampak luar biasa kepada kita sendiri ya, kepada manusia itu sendiri dalam pemenuhan kebutuhan air. Sementara kita ketahui bahwa kebutuhan air menjadi kebutuhan yang sangat penting untuk kehidupan kita. Nah, di dalam kajian ortodok, ya ortodok ini ada kajian yang apa ya, sangat fanatik gitu ya. Jadi ada dibagi lagi, dikelompokkan menjadi apa namanya, aspek fisik dan aspek sosial gitu ya. Dari 5 aspek tadi, artinya kalau secara objek material itu tadi misalkan atmosfer, litosfer, hidrosfer, dan biosfer itu digabungkan dengan aspek fisik. Ini kalau menurut apa namanya, pemikiran-pemikiran ahli kalangan geograf yang berpaham ortodok. Artinya ya itu sah-sah saja karena memang itu menjadi sebuah pengetahuan bagi kita. Karena kalau misalkan kita bicara atmosfer ya itu memang bicara tentang fisik. Litosfer juga fisik, hidrosfer juga fisik, biosfer juga fisik. Nah, sedangkan untuk antroposfernya itu sendiri yang kelima yang kita bicara tentang manusia tadi, itu menjadi aspek sosial. Kenapa? Ya, karena menjadi salah satu aspek yang memang menjadi kajian, yang menjadi bahasanya adalah bagaimana aktivitas manusia. Nah, kita contohkan misalkan sederhana saja misalkan. Ada yang namanya politik geografi, ya geografi politik misalkan, politik geografi atau geografi politik misalkan. Ini kan berkaitan dengan aktivitas manusia dalam mencapai atau mewujudkan sebuah pemerintahan atau kekuasaan, dan ini aktor utamanya manusia, pelakunya adalah manusia gitu ya. Karena seperti tumbuhan dan hewan mungkin tidak berinteraksi langsung dengan tentang politik, tapi tumbuhan dan hewan akan terimbas ketika kekuasaan atau politik itu punya kebijakan yang mungkin justru cenderung tidak didedikasikan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Nah, ini sangat berbahaya. Kemudian ada geografi ekonomi. Ini juga adalah aktornya, pelaku utamanya ya sebagai objek atau subjeknya ya manusia. Karena manusia membutuhkan aktivitas ekonomi untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian ada geografi sosiologi, ada antropologi, ada biologi geografi, ada geologi morfologi dan sebagainya. Nah ini semuanya itu dikaji dan itu sangat berinteraksi dengan apa yang menjadi kebutuhan dasar manusia. Artinya pemenuhan dasar manusia itu menjadi sangat penting. Kemudian yang B adalah objek formil. Jadi kalau tadi objek material, sekarang adalah objek formil. Artinya sudut pandang dalam memahami objek material tadi itu melalui pendekatan-pendekatan yang dilakukan dalam kajian geosfer. Artinya ketika kita mengkaji atmosfer, artinya kita harus mengkaji dari sisi yang pertama adalah sisi keruangan. Ruangnya seperti apa. Kemudian lingkungannya. Kemudian wilayahnya. Nah, jadi apapun yang dikaji, baik itu atmosfer, litosfer, hidrosfer, dan biosfer itu termasuk juga antroposfer itu dikaji atau melalui pendekatan-pendekatan keruangan, pendekatan lingkungan, dan pendekatan kewilayahan. Karena 3 pendekatan ini menjadi pendekatan yang sangat mutlak ketika kita ingin membahas sebuah fenomena geosfer yang terjadi di muka bumi ini agar kajian itu menjadi sangat komprehensif dan itu bisa divisualisasikan melalui pemetaan atau gambar-gambar 2 dimensi maupun 3 dimensi sehingga informasi yang ditampilkan itu lebih mudah untuk dipahami. Itu ya. Nah, kemudian yang kedua, kalau tadi itu adalah terkait dengan apa namanya pengertian, kemudian definisi, kemudian istilah, substansi atau esensi daripada geografi, maka di bagian yang kedua ini kita bicara tentang aspek geografi. Nah, jadi ada 2 hal ya dalam aspek geografi yang perlu untuk kita pahami bersama. Yang pertama adalah aspek fisik. Ini merupakan adalah sebuah fenomena geosfer
yang sangat berhubungan dengan keadaan alamiah. Keadaan bentuk bumi, kemudian perairan, keadaan udara, potensi muka bumi, tumbuhan, dan hewan. Nah, ini menjadi salah satu yang sangat penting dan sangat mutlak untuk kita sebagai calon guru geografi, kemudian ataupun masyarakat awam, agar kita bisa mengerti gitu. Karena kita ambil contoh misalkan, keadaan bentuk muka bumi. Artinya kita bicara tentang, mungkin di situ ada kita bicara tentang tanah dan sebagainya, kontur tanah dan sebagainya. Karena dalam geografi pertanian atau dalam hal ehwal pertanian, tidak semua tumbuhan itu mempunyai apa namanya kesesuaian dalam kita bercocok tanam itu sama di posisi atau di kontur tanah yang sama. Nah, contoh misalkan kita ingin menanam cengkeh atau menanam kelapa, itu tidak sama antara cengkeh dan kelapa itu dari segi uh, kontur tanahnya, kemudian lain sebagainya, kemudian posisi dan sebagainya, kandungan tanahnya. Jadi tidak sama. Jadi ini sangat penting. Termasuk juga misalkan keberadaan hewan dan lain sebagainya. Nah, ini sangat penting untuk kita pahami agar kita ketika melakukan sebuah aktivitas sosial ekonomi maupun kegiatan pertanian dan sebagainya itu betul-betul memahami kesesuaian lahan dengan apa yang akan kita tanam. Nah, itu. Ini aspek fisik ya. Kemudian yang kedua adalah aspek sosial. Aspek sosial merupakan permasalahan yang berhubungan dengan aktivitas manusia sebagai makhluk sosial. Ada interaksi kita. Ada budaya dan sebagainya. Karena budaya itu juga sangat tergantung daripada di mana kita bertempat tinggal atau di mana kita berada. Nah, kita contoh misalkan. Budaya misalkan orang misalkan di daerah pesisir pantai itu tidak akan sama ketika dia berada di daerah pegunungan. Baik dari segi cara berpakaian, kemudian cara melakukan sesuatu dalam tindakan-tindakan ekonominya, dalam pemenuhan kebutuhannya atau mata pencariannya pasti berbeda. Dan ini tidak bisa kita samakan, ya. Dan ini bukan sebuah suatu kebetulan, karena memang alam ini sangat mempengaruhi kultur dan budaya masing-masing etnis atau masing-masing kelompok manusia yang berada dalam wilayah tertentu. Nah, ini. Nah, baik, jadi itu aspek yang menjadi titik poin dalam pembahasan atau kajian geografi. Jadi ada dua aspek, yaitu ada aspek fisik, kemudian ada aspek sosial. Artinya tentang bagaimana hubungan manusia sebagai makhluk sosial dalam pemenuhan ekonominya maupun dalam pemenuhan hal-hal yang lain, spiritual maupun kebutuhan-kebutuhan yang lain. Nah, kemudian yang ketiga, nah ini tadi sudah kita bahas di bagian, kita singgung di bagian yang pertama tadi tentang esensi atau konsep dasar geografi, artinya pendekatan geografi. Jadi ada 3 pendekatan geografi yang memang secara terpadu atau integrated geografi. Jadi ada 3. Yang pertama adalah kita bicara tentang analisis keruangan, kemudian kelingkungan atau ekologi, kemudian kompleks wilayah. Nah, kalau kita bicara tentang yang pertama ini, pendekatan keruangan, ini merupakan ciri khas ilmu geografi. Ini menjadi salah satu penciri yang sangat dominan dalam kajian maupun dalam pembahasan dalam materi-materi geografi. Karena analisis dalam sudut pandang keruangan ini dibagi dalam 3 aspek. Ada pendekatan topik, tema gitu ya. Kemudian ada aktivitas manusia dan pendekatan regional. Nah, temanya apa misalkan? Nah, misalkan temanya tentang ekonomi misalkan. Bagaimana aktivitas manusia dalam menjalankan ekonomi di sebuah wilayah untuk penuhi kebutuhannya. Nah, bagaimana dengan kondisi wilayahnya? Nah, karena kenapa sistem ekonomi ini bisa terjadi? Karena manusia tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Maka harus berinteraksi dengan orang lain atau kelompok masyarakat yang lain dalam satu pertemuan atau yang kita kenal dengan sebuah pasar misalkan. Nah, jadi topik ekonomi ini kita bicara tentang topik bagaimana manusia memenuhi kebutuhannya secara ekonomi ya, karena kita tadi kita sudah tegaskan bahwa kita tidak bisa memenuhi kebutuhan kita sendiri. Tentunya ada aktivitas, kemudian ada wilayah.
ada kebijakan-kebijakan yang mungkin dalam satu wilayah itu berbeda dengan kebijakan di wilayah yang lain. Tapi pasti ada persamaan. Apa persamaannya? Saling membutuhkan untuk saling melengkapi agar kebutuhan dasar manusia itu bisa terpenuhi dengan baik. Ini yang pertama. Ini menjadi salah satu penciri utama. Kemudian yang kedua adalah pendekatan ke lingkungan. Ini berhubungan erat dengan pola hubungan aktivitas manusia terhadap alam beserta dampak yang ditimbulkannya. Dan ini menjadi sesuatu yang sangat penting agar kita mampu menjaga alam, kemudian agar ini bisa terjadi dengan baik. Jadi ada keseimbangan yang terjadi, gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah pendekatan kompleks wilayah. Merupakan pendekatan yang spesifik dan menekankan adanya hubungan antar wilayah. Contohnya adalah perdagangan antar negara. Nah, jadi ada hal-hal yang perlu untuk kita sepakati bersama yang mudah-mudahan ini menjadi sebuah pemahaman bahwa wilayah itu menjadi ada ketergantungan antara wilayah A, wilayah B, dan C. Jadi ada koneksi antar wilayah, ada interrelasi antar wilayah yang memang perlu kita bahas. Kemudian yang keempat adalah konsep geografi. Jadi kalau kita bicara tentang konsep geografi berarti kita bicara tentang kesamaan titik pandang dalam kajian geografi itu sendiri. Jadi ada 10 konsep esensi dalam geografi. Yang pertama adalah lokasi. Lokasi itu adalah titik letak, ya, di mana lokasi itu sangat ada lokasi yang kita sebut dengan lokasi absolut, ada yang tentang lintang dan bujur, ada lokasi yang bicara tentang letak geografis atau yang lainnya. Nah, titik ini menjadi salah satu tempat hal-hal yang memang menjadi perhatian kita. Nah, pembagian waktu itu juga berdasarkan wilayah dan lokasi masih berbeda. Ada pembagian karena faktor lintang dan bujur atau letak astronomis gitu ya. Ini. Kemudian adalah jarak. Jarak adalah jarak antara suatu wilayah dengan wilayah yang lain. Jadi berapa durasi waktu yang diperlukan untuk ke sebuah wilayah. Kemudian keterjangkauan, kondisi medan, ketersediaan sarana transportasi, komunikasi dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah pola, susunan bentuk daripada persebaran atau fenomena. Yang kelima adalah morfologi, bentuk lahan. Kemudian yang keenam adalah aglomerasi, persebaran yang cenderung mengelompok. Kemudian yang berikutnya nilai kegunaan adalah nilai guna. Kemudian yang berikutnya ada interaksi atau interdependensi, adalah hubungan saling mempengaruhi timbal balik. Kemudian ada diferensiasi area atau perbedaan wilayah. Karena tadi seperti disampaikan di awal bahwa ada perbedaan wilayah yang memang punya fungsi yang berbeda dengan wilayah yang lain karena ada kebutuhan-kebutuhan yang memang kesesuaian daripada baik itu flora dan faunanya untuk tinggal di tempat tersebut. Kemudian ada keterkaitan antar ruang. Jadi ada yang bicara tentang persebaran dan sebagainya. Nah, kemudian yang kelima adalah prinsip dasar geografi. Jadi ada distribusi persebaran fenomena geografi, interrelasi dan pola hubungan, atau keterkaitan antar fenomena yang terjadi di permukaan muka bumi. Deskripsi adalah penjelasan fenomena yang ada di muka bumi, kemudian kronologi adalah kondisi suatu wilayah. Jadi ini ada 5 prinsip yang perlu untuk kita bahas. Nah, kemudian yang keenam adalah pengetahuan dasar geografi dalam konteks Indonesia sebagai poros maritim. Jadi teman-teman mahasiswa bahwa Indonesia ini patut kita syukuri keberadaannya karena kita sangat strategis dan kita mempunyai SDA yang sangat melimpah karena kita ada diapit oleh 2 benua, Asia dan benua Australia, kemudian dihimpit oleh 2 samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Artinya dari segi SDA, sumber daya alam, baik itu yang ada di daratan maupun di perairan, kita sangat melimpah. Baik itu di sektor perikanan, pertanian dan lain sebagainya. Belum lagi daripada kondisi letak yang sangat strategis menjadi pusat perdagangan yang memang menjadi potensi ekonomi yang sangat vital bagi nasional maupun internasional. Jadi secara politis Indonesia sangat diuntungkan dengan posisi letak geografisnya.
Nah, kemudian dari letak geografis itu tentunya kita punya hal-hal yang menjadi kebanggaan kita dan memang harus kita jaga. Yang pertama adalah posisi wilayah kita itu sangat strategis untuk jalur transportasi dunia. Karena kita diapit oleh dua samudra dan dua benua tadi. Kemudian ada keanekaragaman biota laut yang mungkin tidak dimiliki oleh negara-negara yang lain. Kemudian kita punya potensi pariwisata kemaritiman internasional yang sampai hari ini menjadi salah satu primadona dalam meraih devisa kita, apa namanya, terkait dengan apa yang kita sebut dengan uh, ekoturism. Jadi pengembangan pariwisata berbasis ekonomi yang memang sedang digalakkan oleh semua provinsi yang ada di wilayah NKRI. Ya, walaupun ada beberapa ikon yang sudah mendunia seperti Bali, kemudian yang baru-baru ini adalah Mandalika dan lain sebagainya. Ini menjadi salah satu spot-spot kunjungan turis asing untuk datang ke Indonesia yang nantinya juga akan melahirkan apa namanya kekuatan ekonomi dari sektor pariwisata dan kita bisa mendapatkan keuntungan devisa dari sektor itu tersebut. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, Bapak sampaikan pada kesempatan pertemuan yang kedua ini. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah referensi kita bersama agar menjadi uh, kajian dasar sebelum kita masuk kepada bagaimana kita melakukan pengembangan bahan ajar atau membuat bahan ajar geografi yang relevan, yang sesuai, yang update untuk proses pembelajaran geografi yang lebih menarik. Nah, mungkin ini beberapa referensi yang perlu untuk dimiliki teman-teman. Ada geografi pemahaman konsep dan metodologi, kemudian ada atlas, ada Laut Nusantara, ada geografi regional Indonesia, ada buku paket geografi SMA itu sendiri, ada geografi uh, khusus dari Pusat Buku Nasional. Dan ini daftar pustaka ini menjadi referensi yang mudah-mudahan bisa dicari ya, dicari kemudian nanti bisa dibaca-baca kemudian menjadi referensi agar nanti ketika membuat bahan ajar atau modul ajar atau PowerPoint dan sebagainya, kita betul-betul mengacu kepada referensi yang sudah ada. Mungkin demikian. Terima kasih atas perhatian dan atensinya. Dan perlu kami sampaikan, setelah menonton video YouTube ini, kami memberikan tugas untuk diresum beberapa catatan poin dan menurut bahasa teman-teman mahasiswa sendiri agar ini bisa menjadi perhatian kita bersama dalam setiap proses perkuliahan. Jadi silahkan nanti diresum beberapa hal yang perlu untuk dikembangkan minimal apa namanya 1000 kata, 1000 frase yang nanti dikumpulkan melalui apa namanya ketua kelas atau mungkin langsung disampaikan lewat WhatsApp grup. Jadi demikian yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.